biasa nyuci di Cilebak, aku biasa ngevlog di Cikuray, dan sekarang aku ada di Malaysia. Oh my god banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berasa mau pidato ya? Kali ini aku mau bikin video untuk menceritakan kisah perjalanan hidup aku sebelum aku tinggal di rumah kebun ini. Sebetulnya aku tuh udah mau bikin video ini dari minggu lalu. Cuma karena anak-anak aku yang super aktif, aku benar-benar gak ada waktu buat rekamannya, buat bikin videonya. Jadi ini baru sempet sekarang. Ini juga aku nyuri-nyuri waktu, anak aku masih tidur, jadi aku bisa bikin video ini. Aku bikin video ini tuh berawal dari komentar yang salpok sama kamera aku di konten aku yang ini. Karena aku jawab komentar itu, ada kata-kata berkelimpahan, muncullah komentar baru kayak gini kan komentarnya. Ada 2 komentar tapi di lain video juga. Intinya kalau aku tidak keberatan untuk menceritakan kisah hidup aku di masa sebelumnya sebelum aku tinggal di rumah kebun ini. Aku cuma mau pesan sama kalian, mudah-mudahan kalian tonton video ini tuh sampai habis ya. Biar gak gagal paham gitu. Arti dari berkelimpahan itu garis bawah ya. Aku tidak melabelkan diri aku kaya. Makanya kenapa aku tulis di situ hidup aku sebelumnya berkelimpahan. Berkelimpahan di sini. Pada waktu itu, masa itu, hidup aku itu lebih dari cukup. Taraf ekonomi yang aku jalani, yang aku punya pada waktu itu, lebih dari cukup. Ya, makanya berkelimpahan, berkelebihan mungkin ya. Apa ya, pokoknya bahasanya gitu deh. Takutnya ada yang berekspektasi dari kalimat berkelimpahan itu, mengira bahwa aku hidup sebelumnya itu kaya. Cerita di sini bukan dari kisah perjalanan hidupku dari masa kecil ya, tapi perjalanan hidupku setelah aku berumah tangga. Kalau masa kecil aku harus dibahas sih, aku hidup berasal dari orang tua yang biasa-biasa aja, keluarga yang biasa-biasa aja. Hidup susah juga aku udah biasa dari kecil. Nah, setelah aku bisa menghasilkan uang sendiri, setelah aku berumah tangga, itu kan ada perubahan hidup ya. Jadi aku merasakan pada perubahan itu, hidup aku berkelimpahan dibandingkan sekarang dan dibandingkan masa kecil aku. Apa aja sih yang aku punya pada saat masa sebelum aku di sini? Uang, udah jelas dong, uang pasti punya. Karena uang kan, kalau tanda kutip ya, kayak sumber kehidupan gitu kan ya. Untuk memenuhi segala kebutuhan itu kan pakai uang ya. Nggak ada yang nggak pakai uang. Pakai uang. Apa-apa pakai uang, pakai uang. Sebelum aku tinggal di rumah kebun ini tuh, hidup aku tuh bahagia sekali, senang sekali. Pokoknya segala halnya mudah. Apa yang kuinginkan, apa yang kubutuhkan, itu bisa aku dapetin dengan cara yang sangat-sangat mudah sekali. Bahkan gak pernah terpikir, uang habis nanti gimana? Enggak. Malah yang ngalir aja, uang habis ya tinggal cari lagi. Karena usaha kita lagi lancar-lancarnya, pemasukan pun dari segala arah ya. Sebelum aku punya anak, aku pengen jalan-jalan ke luar negeri. Karena waktu itu punya uang juga. Nggak berpikir juga setelah jalan-jalan uang habis gimana. Enggak kepikiran ke situ ya. Yang penting aku happy. Yang penting apapun yang aku inginkan, hal itu juga terlaksana. Aku waktu itu ke Singapura 2 hari, kemudian langsung lanjut ke Malaysia. Kayak dari Cikampek ke Karawang ke Bandung, kayak gitu aja. Ke Malaysia itu kan aku sekalian nengokin mama, kan sekalian jalan-jalan juga.
Terus juga dari segi belanja, itu aku nggak pernah mikirin harga. Yang penting aku suka harga nomor sekian. Nggak beli sepatu. Itu kan satu model ada berapa warna. Aku suka model itu. Tapi aku bingung, aku pilih warna apa yang cocok buat aku karena aku bimbang. Aku beli semuanya. Walaupun yang kepake cuma satu. Itulah aku dulu waktu sebelum kesini. Bahkan kalau nggak kepake, ya udah pakai sama adik aku. Waktu itu beli sepatu, pengen banget sepatu itu. Padahal aku tuh bingung sebetulnya. Pokoknya aku beli 2015 sepatu itu. Terus nggak aku pakai sampai tahun 2023. 2023 adik aku kan kerja di klinik kecantikan. Penampilan lah yang diutamakan gitu. Dan itu pun dia takut mau pakai sepatu itu. Karena aku belum pernah pakai sama sekali. Aku bilang ya udah pakai aja sih, aku bilang gitu. Karena aku bingung, aku nggak pernah pakai itu sama sekali. Aku bingung mau pakai itu tuh kemana, konteksnya mau apa. Menurut aku kayak ya aku orang kaya bukan gitu, cuma suka aja sama sepatu itu, jadi aku beli. Akhirnya aku pakainya sama adik aku. Intinya kalau pengen makan, pengen belanja, pengen jalan-jalan, kalau kata bahasa anak sekarang mah gaskeun kayak gitu kan. Ayo cus OTW kayak gitu. Dan pengen makan apa juga, pengen makan apa, jalan-jalan kemana, hari itu juga, detik itu juga, langsung gaskeun. Nggak nunggu besok, nggak nunggu lusa gitu, selagi ada waktunya dan ada temennya, ayo langsung pergi. Pan. Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. The clock struck one, the mouse ran down. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Eris no ya, Eris asik. Listrik juga gitu. Pak sih, denda berapa Pak masalah listrik? Kagak. Cuman Pak. Setelah pulang dari perawatan kecelakaan, ternyata aku hamil, lagi isi waktu itu. Karena senang, bahagia, mulailah dengan memberikan yang terbaik untuk anak aku di dalam kandungan. Nutrisi-nutrisi yang kuberikan pada saat itu. Mulai dari susu hamil, buah-buahan, pokoknya makanan-makanan sehat, makanan-makanan bergizi gitu, makanannya benar-benar dijaga. Selain dari suami aku kerja, pemasukan itu, aku juga punya investasi dari rumah gadai. Tahu kan rumah gadai, orang-orang gadain rumah, terus aku ambil gitu. Aku tuh punya 3 rumah gadaian. Rumah gadaian yang utama itu rumah yang aku tempatin. Sebelum aku pindah ke sini, aku nempatin rumah itu. Rumah gadai yang kedua itu jadi rumah singgah sementara. Jadi kalau misalkan aku bosen di rumah yang utama, aku nginep, aku main di rumah yang rumah gadai itu. Karena memang nggak ada tetangga, emang di kawasan Pila, pinggiran sungai. Yang ketiga, karena memang digadaikannya itu udah ada yang nempatin, udah ada yang ngontrak. Jadi itu aku investasikan sebagai pemasukan bulanan. Tiap bulan itu ada pemasukan dari yang ngontrak itu. Si Nenen main nih. Padang. Padang si Nenen main nih. Waktu itu juga aku lagi rajin-rajinnya perawatan ya, sering ke klinik kecantikan. Pokoknya perawatan badan aku, bahkan skincare, sabun aja kadang aku beli yang harga lumayan. Saking aku memperhatikan merawat diri aku. Bahkan suami aku sendiri pun, dia perhatian dong pakai body lotion ini, pakai lulur ini, gitu. Memperhatikannya sampai segitunya. Karena waktu itu punya uang, jadi nggak pernah ambil pusing menjaga penampilan aku, menjaga tubuh aku gitu, luar maupun dalam. Tapi kalau dibandingkan dengan sekarang, kalau yang kalian lihat di konten-konten aku terlihat kucel, tidak terurus, kulit hitam gitu ya karena
Aku yang sekarang, bukan aku yang pada waktu itu. Sekarang boro-boro kan buat skincarean. Ya sekarang hidup apa adanya. Intinya pernah merasakan hal itu, pernah merasakan bahwa aku pernah merawat diri. Kalau sekarang itu alhamdulillah udah bisa mandi pakai sabun yang goceng juga ya. Yang katanya ada pencerahnya. Itu udah alhamdulillah banget. Nah, singkat cerita, aku hamil anak kedua. Pas hamil anak kedua ini, kita tuh mulai lagi nih usaha sampingan. Mulai prepare lah pemasukan-pemasukan tambahan. Ngambil kontrakan, satu rumah. Itu kan rumah gede banget ya. Ada 2 lantai gitu. Cuma kalau yang lantai atas udah dikontrakin sama orang lain per tahun. Kalau aku ambil yang bawah itu dikontraknya per bulan. Kemudian kita sewa-sewain lagi untuk weekend. Nah, kita sewainnya itu per rumah. Yang sewa itu biasanya keluarga, karena maklum ya puncak itu kalau weekend banyak orang yang tamasya ke puncak. Jadi alhamdulillah pada waktu itu lancar, setiap weekend itu keluarga 1 mobil, 2 mobil gitu kan. Terus fasilitasnya itu kita modal portable buat karaokean gitu kan. TV walaupun TV butut juga, tapi alhamdulillah kan laku waktu itu. Terus dapur bisa pakai sendiri. Setiap kali ada yang sewa itu, aku biasanya ada di situ, nginep di situ, karena kan untuk tanya-tanya kebutuhan tamu-tamu yang lainnya. Aku tidurnya di kamar luar. Nah, di kamar luar juga udah ada kamar mandinya. Ruangannya juga lumayan besar. Nggak mudah ya mengelola penginapan itu, apalagi waktu itu aku lagi hamil besar, terus aku mau deket lahiran, aku mau persiapan lahiran juga, terus aku udah banyak nggak tinggal di kontrakan itu, aku tinggal di rumah utama. Penginapan ini aku serahkanlah sama orang lain, walaupun udah dipercaya, tapi kan beda ya yang kelola sendiri sama diserahkan sama orang lain. Usaha aku dibikin bangkrut aja sama seseorang, intinya begitulah ya, namanya juga usaha, ada aja yang nggak suka. Sebetulnya itu bukan villa yang mewah-mewah banget, rumah jadul bagus gitu pada zamannya. Tapi alhamdulillah dipakai usahanya, adalah pemasukan walaupun cuma beberapa bulan bertahan kan di situ, karena seseorang yang gitulah intinya, yang subhanallah di rumah utama itu tuh sama adik aku 2 orang. Jadi berasa punya anak banyak. Setelah aku ada di sini kerja ngekos, makanya aku kan pernah bikin video nginep di kosan adik aku. Biasanya kalau misalnya dia nggak ke sini, aku yang datang ke kosannya sama anak aku nginep di sana. Balik lagi ke cerita ya. Suami aku itu meratukan sekali aku. Tuh dia tuh nggak pengen aku capek, dia tuh nggak pengen aku banyak pikiran. Pokoknya intinya tugas aku sebagai ibu rumah tangga, masalah duit dia yang tanggung jawab. Cuma akunya yang ngeyel, aku yang ngerasa waktu aku banyak kebuang gitu kan ya. Terus aku juga ngerasa bosan kalau udah selesai sama kerjaan rumah, pokoknya udah beres segala macamnya gitu. Aku tuh mulai ngerasa jenuh, mulai ngerasa bosan, gak ada kegiatan. Akhirnya aku tuh inisiatif sendiri ya, walaupun suami aku tuh ngelarang. Bu, sebenarnya ngelarang itu karena nggak mau aku yang nantinya resikonya aku kecapean sendiri karena ulah aku sendiri. Tapi aku yang tetap ngeyel, isi waktu luang itu usaha-usaha di rumah yang tetap bisa urus anak, yang tetap bisa urus suami, urus rumah, pokoknya kerjaan rumah tidak lalai sambil bisa kerja. Mulai dari jadi reseller apa aja ya, teman-teman aku jualan apa, aku jualin lagi. Sekarang kan udah zaman canggih ya, semuanya serba sosial media. Nah, itu aku manfaatkan peluang itu. Dari online, offline. Kalau yang online itu aku jadi reseller. Biasanya aku posting itu di WhatsApp karena banyak orang kan WhatsApp itu kan setiap hari ya. Terus kalau yang offline itu kayak misalnya aku buka jasa cari barang termurah sesuai kebutuhan konsumen. Konsumen butuh masker, butuh terigu, butuh apa, tapi cari semurah mungkin, sebagus mungkin. Jadi kan mau tidak mau aku harus mencari grosir-grosir, agen-agen yang murah. Lebih jelasnya boleh Japri minta gambar satu persatu, mau yang mana, warna apa, boleh langsung. Selamat pagi semuanya, ini Sendal Tawana baru mendarat, sabar-sabar ya yang udah rilis pengiriman hari ini. Tapi lebih banyak untungnya dari penjualan offline. Kalau offline itu kan aku yang terjun langsung, aku yang ngatur harga.
harganya segitu dari agen. Ya udah, aku sebutin aja segitu. Cuma aku minta jasa titip, anggaplah jasa titip. Aku minta jasa titipnya ya sekian ribu misalnya gitu. Kalau misalnya konsumen setuju ya udah. Tapi kalau misalkan ada konsumen yang enggak setuju, enggak misalnya aku cuma bayar ongkos. Ya udah nggak apa-apa, aku terima. Toh aku menikmati juga kerjaan aku kayak gitu. COD aku nganterin ke tempatnya. Terus aku tuh kayak otodidak gitu loh. Kalau misalnya aku kalau yang offline ya, aku misalnya lagi di pasar, aku belanja buat kebutuhan aku, misalnya beli beras, beli sayuran apa gitu segala macam. Nanti aku tuh suka mendadak kepikiran yang mau just tip di pasar Japri aja ya, list iseng-iseng padahal, tapi alhamdulillah ada aja kan rezekinya. Intinya kayak daging kambing, daging sapi. Jadi penghasilan aku tuh kadang dari otodidaknya aku gitu kebanyakan. Yang niatnya aku cuma mau belanja beras aja atau beli sayuran aja. Jadi aku pulang tuh dengan belanjaan-belanjaan titipan aku. Terus aku anterin dulu ke alamatnya. Jadi kan uang belanja aku tuh kadang nggak ketutup semua sih. Maksudnya ada dapat seperempatnya, ada dapat setengahnya gitu kan dari hasil just tip itu. Ini cerita pas masih punya anak satu ya. Karena anak aku udah mulai gede. Jadi aku punya banyak waktu luang. Pokoknya di rumah anak aku itu kan udah disiapin support ya. Bosen nungguin anak aku tidur, aku sambil bikin layangan. Terus ada kadang iseng gini ya, please bisa bikin buket gak? Sebenarnya aku gak ada pengalaman, tapi karena modal nekat, ya aku coba aja bikin buket apa aja gitu. Alhamdulillahnya anak pertama, anak kedua, anak keuangan lagi baik-baik aja. Jadi akikah mereka itu semua sudah terlaksanakan. Alhamdulillah. Cuma satu lagi tinggal belum disunat anak aku kan, yang kecil ini. Aku, anakku yang pertama dan anakku yang kedua itu bikin paspor. Rencana kita memang mau keluar negeri waktu itu. Waktu itu aku sampai punya uang nganggur 10 juta apa 12 juta ya waktu itu. Aku tuh sampai bingung kayak gini, ini uang mau dikemanain? Karena aku lagi nggak butuh-butuh banget waktu itu. Nggak tahu kenapa aku nggak suka aja nabung uang di rekening. Aku nggak suka. Nggak tahu kenapa ya. Pasti ada yang sama ya beberapa orang di sini. Perang yang benar-benar aku percaya banget. Bukan meminjamkan, tapi aku menitipkan. Aku memberikan kebebasan sama orang itu. Mau pakai uang itu dulu ya nggak apa-apa. Dan alhamdulillah baik banget, amanah banget orangnya. Sampai uang aku kembali lagi baik-baik saja dan utuh. Ada di titik dimana nggak mau shopping, kayak nggak ada artinya aja gitu, kayak mikir ngapain shopping gitu. Nah, cerita kebun ini tuh, ini memang awalnya benar-benar kebun dan di sini tuh mau jadi tempat usaha sampingan juga, produksi emas rumahan. Berjalan 1 tahun doang karena di sini kan daerah baru, orang baru, lingkungan baru, dan orang-orang yang dipercayakannya juga baru. Jadi nggak bertahan lama. Entah kebetulan atau bagaimana, tapi serasa kebetulan semuanya ya. Niatan tinggal di sini nggak ada, cuma memang udah ada saung di sini karena memang untuk produksi emas rumahan waktu itu dan untuk yang ngurus kebun ini. Tapi aku sadar semuanya itu bukan suatu kebetulan, semuanya memang sudah takdir yang sudah tertulis. Ya, memang proses perjalanannya seperti ini. Dari setelah aku bikin paspor, setelah aku persiapan, intinya persiapan untuk kebahagiaan selanjutnya, tiba-tiba rumah gadaian utama yang aku tempatin mau dibalikin uangnya sama aku. Dan memang udah lama juga kan, itu udah 5 tahun aku di situ. Ya, bingung mau tinggal di mana, misalnya uang ini nggak diamanin bakal habis gitu. Maklum namanya uang. Kebetulan juga usaha semuanya mulai menurun lah finansial kita. Waktu itu usaha sampingannya tinggal di yang rumah gadai yang pemasukan per bulan itu kan aku juga udah mulai kurang dari usaha-usaha online offline-nya juga. Terus nah kita cari lagi lah rumah gadaian untuk hunian kita yang baru. Cuma itu Masya Allah 2 bulan kita nyari rumah sampai selesai lebaran nggak nemu rumah yang cocok, rumah yang sesuai. Akhirnya punya inisiatif, aku minta izin sama yang punya rumah gade aku yang ini ya, yang dikontraknya. Gimana kalau misalnya aku nempatin tinggal di situ? Aku bilang begitu. Otomatis yang ngontrak harus keluar dari situ. Kita pindah ke situ tinggal beberapa bulan dan alhamdulillah uang
gadai di rumah utama aku itu, aku beliin rumah mama di sini lokasinya, dan kebetulan itu harganya murah walaupun rumah tua dan harus direnovasi. Udah roboh itu rumah, bukan roboh yang benar roboh, maksudnya udah harus banyak yang diperbaiki. Walaupun mama di Malaysia, tapi kan suatu saat nanti pasti pulang. Jaraknya sama kebun ini tuh walaupun naik angkot dan ke dalam gangnya jauh lagi gitu, tapi setidaknya lah masih satu kota gitu, nggak satu kampung juga, tapi masih satu kawasan gitu dekat kebun aku. Aku tarik uang kan yang ada di luaran, aku alokasikan lagi untuk renovasi rumah mama. Walaupun belinya uang aku, renovasi ada uang aku gitu kan ya, tapi aku tidak mengakukan. Aku memang belikan untuk mama, kita kerja sama untuk renovasi rumah itu. Sampai sekarang tuh belum selesai ya, maklumlah rezeki ya. Karena aku juga kan lagi begini. Singkat cerita ya, uang terkuras habis, terus aku pindah ke sini, ke kebun ini. Walaupun uang aku habis, tapi tidak merasa menyesal karena uang itu bukan habis untuk kebutuhan yang tidak untuk poya-poya. Ada wujudnya, yaitu rumah mama. Banyak yang tanya kenapa uang itu nggak dipakai ngebangun untuk di kebun ini. Bukan cukup uang yang sedikit, mungkin untuk bikin satu kamar bisa. Jadi kayak setengah perjalanan gitu. Nanti orang tua aku pulang, gimana gitu, dengan rumah sekecil ini. Nah, buat kalian yang nontonin video panjang aku, konten aku yang sebelum-sebelumnya, kenapa aku pakai daster itu aja? Itu karena aku datang ke kebun ini, anakku, suamiku itu nggak bawa pakaian banyak. Karena pakaian itu semuanya masih di rumah yang utama, itu belum diangkutin ke sini barang-barang kita karena belum ada rezekinya untuk ngangkutin. Maklum kan jarak jauh gitu, kalau naik angkutan umum aja 3 kali naik angkot, 1 kali naik ojek. Buat kalian semua, terutama yang request aku menceritakan kisah aku di masa lalu, ya begitulah, cukup singkat kan, dibahas terlalu mendetail itu pasti panjang videonya. Ini secara garis besarnya aja, hidup aku sebelum aku tinggal di sini tuh gimana. Aku bikin channel YouTube ini tuh setelah memikirkan banyak sekali pertimbangan, semuanya yang nonton ini ya. Semoga kalian bisa mengambil nilai positifnya dari setiap konten aku yang kalian tonton. Bukan untuk menjual derita. Aku bikin channel YouTube ini sebetulnya hanya untuk berbagi kisah inspirasi, motivasi seorang ibu rumah tangga yang tinggal di rumah kebun tanpa tetangga, dengan segala aktivitas, terima dengan segala keterbatasan itu. Dan tidak munafik juga, semua orang membuat konten, mau di YouTube, mau di platform manapun, itu sekarang kan sudah berhadiah uang. Maksudnya, apa-apa sekarang konten dapat komisi ya. Bohong banget kalau aku mencoba peruntungan di YouTube kalau nggak berharap uang ya. Siapa tahu ada rezekinya, siapa tahu bisa membantu ekonomi aku yang sedang seperti ini. Aku tuh tidak terbiasa ngobrol di depan kamera kayak gini ya. Aku ngomong terbata-bata atau balelor kalau kata orang Sundanya. Itu mohon dimaafkan. Atau kalian yang misalnya melihat mimik wajah aku kayak yang gimana, kalian kurang suka, punya pikiran negatif tentang aku, ya punya kekurangan, punya kelebihan. Apapun yang kalian lihat, entah itu hal positif atau negatif dari semua konten aku, bukan yang ini aja ya. Aku mohon banget sama kalian, lebih baik memberi saran, kritikan yang membangun daripada menghujat atau membuli. Ya, aku mohon banget sama kalian. Bukan anak aku bangun. Kenapa minggu kemarin aku nggak upload video panjang? Karena aku pengen upload ini dulu. Aku udah janji bakal bikin video ini. Wassalamualaikum. Kembali lagi nanti di next episode dengan konten yang lain. Sambil kasih masukan ya di kolom komentar aku harus apa dan bagaimana. Oh, pengen masuk frame katanya. Bangun tidur tuh. Bye bye. Bye bye.